Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk ya, dan saya akan mewawancarai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, Bapak Wayan Wiyastana Ika Putra. Berkaitan dengan apa? Tentu berkaitan dengan pembangunan, perencanaan pembangunan di Bali di tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama, APBD sudah disahkan untuk 2021. Tapi seperti apa ya? Mungkin ini menjadi informasi yang menarik buat Anda, dan kita langsung sapa dulu Pak Ika Putra. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Ban. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak Man, sekarang. Dan tetap semangat ya. Semangat. Karena harus kita masih semangat. dalam situasi pandemi COVID ini. Mungkin jadi informasi yang penting Pak Ika, tentang bagaimana perencanaan pembangunan kita di tahun 2021 dari APBD yang sudah disahkan seperti nanti ini. Mungkin gambaran globalnya seperti nanti. Silakan ya. Terima kasih Pak Man. Pemirsa Bali TV yang hormati, sebelum ke 21 kita flashback sedikit 2020 Pak Man. Jadi kita wajib mengaturkan Angayu Bagil di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mendunia ini. Pembangunan kita di Bali, Astungkaro secara umum berjalan dengan lancar sesuai perencanaan kita di tahun 2020. Dan baru beberapa hari yang lalu Pak Gubernur di akhir tahun menyampaikan pidato akhir tahun beliau yang melaporkan kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali selama tahun 2020 sekaligus persiapan kita semua untuk memasuki tahun 2021 ini. Nah tadi sepintas kita nanti salah. Silakan. Dilanjutkan lagi. Tahun 2020 di tengah pandemi kita sudah teruji, Pak Nyoman. Di mana APBD kita yang kita tetapkan di awal tahun 2020 itu mulai bulan Maret mengalami ujian. Betul. Jadi masuknya atau ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi secara nasional dengan Perpu waktu itu yang kemudian menjadi undang-undang, tentu mengamanatkan daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD-nya dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk kita di Bali. Dan masyarakat Bali, teman-teman media sudah sering mensosialisasikan begitu tingginya komitmen Bapak Gubernur dan pemerintah daerah untuk merealokasi APBD kita dan refocusing kegiatannya yang tidak penting menjadi penanganan COVID-19, hampir 15% APBD kita untuk COVID, dan Astungkaro berjalan lancar. 2020. Pembangunan infrastruktur atas komitmen Pak Gubernur juga berjalan. Tetap berjalan. Nah, jadi kita patut bersyukur infrastruktur strategis, kemudian program-program strategis pemerintah daerah berjalan lancar bergandengan dengan penanganan COVID-19. Di satu sisi penanganan COVID-19 kita di Bali kan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena kita serius, satu dari penganggaran, yang kedua dari konsistensi pelaksanaan melalui prokes implementasi protokol kesehatan dan seterusnya. Nah itu kita sudah berjalan. Nah atas dasar pengalaman di tahun 2020 inilah kita sekarang merancang APBD kita ke tahun 2021. Ya, yang pertama tentu saja amanat dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah wajib di dalam menyusun APBD tahun 2021 ini tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. Terlepas dari ketentuan skema dan besaran yang belum turun dari pemerintah pusat, nah tentu saja kita juga sudah mengalokasikan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal kita. Nah artinya kalau umpamanya nanti COVID-19 ini mudah-mudahan saja bisa selesai, bisa terlewati, tetapi dampak ekonomi dan dampak sosialnya ini kan masih. Nah inilah juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dan untuk mengatasi. Ya dirancang juga di. Kita sudah rancang, APBD tahun 2021. Untuk penanganan COVID ini Pak Yoman dan pemirsa Bali TV, pertama adalah melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dari perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, mereka punya tupoksi yang terkait langsung dengan penanganan COVID, terutama dari sisi kesehatannya. Kemudian untuk dampak sosial itu ada penanganan di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, dan seterusnya. Kita sudah cantumkan anggaran-anggaran di kegiatan OPD-OPD ini. Nah kemudian ada satu pos lagi yang sangat memungkinkan dan dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, itu adalah di pos belanja tidak terduga. Jadi itu sesuai dengan urgensinya, status kebencanaan itu untuk bencana alam, non alam, misalnya musibah kebakaran atau apa, nah itu bisa memanfaatkan dana itu. Dan pandemi ini
bisa dialokasikan dari pos itu. Nah, kita sudah anggarkan di 2021 sebesar 54 miliar. 54 Di luar dana yang kegiatan tadi, yang di OPD tadi. Jadi komitmen kita sebetulnya sudah untuk sangat penanganan tinggi. COVID sudah sangat cukup Untuk tinggi dan penanganan diperkuat tinggi. lagi di Diperkuat 2021 lagi. tinggi. Diperkuat Pak Eka, 2021, dilanjutkan di 2021 sambil kita menunggu skema dan kebijakan pemerintah pusat termasuk besaran dana APBN. Baik. Nah, Pak Eka, ini mungkin jadi masyarakat kan ada semacam karena kan pandemi ini ekonomi lesu dan segala macam. Pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat awam nih Pak Eka. Nggih. Punyakah pemerintah dana gitu ya di tahun 2001 jangan dana sudah ada Pak betul, Eka. betul, Jadi itu perlu diyakinkan oleh masyarakat sumbernya dari mana itu pendanaan. Nggih. Dana yang penting dananya sudah ada sebenarnya. Oke. Nah, sepuniki Pak. Kita pengalaman di APBD 2020. 20 ya, betul. Ketika kita rancang APBD kita cukup dan sangat optimis di induk 2020, kemudian pandemi COVID masuk mulai Maret 2020, berjalan, ya. maka kita melakukan perubahan APBD. Perubahan APBD 2020. Yang induk tadi kita lihat, kita review lagi pendapatan. Nah, betul kata Pak Man, punyakah kita uang ketika kita diarahkan atau punya misi untuk menyelamatkan masyarakat kita, baik dampak ekonomi, sosial, termasuk kesehatannya. Nah, kita realokasi anggaran kita. Ya. Dan astungkara di 2020 target pendapatan kita turunkan, walaupun realisasinya ternyata di akhir tahun ini makin turun lagi. Tetapi kan tidak apa-apa. Itu adalah bahan evaluasi kita masuk 2021. Maka di 2021 kita tidak merancang target pendapatan optimis. Nah, kita moderat saja. Karena kondisi pandemi masih banyak. Tim anggaran yang dengan didukung oleh pimpinan DPRD dengan segenap anggota DPRD sudah menetapkan, sudah menyetujui pendapatan kita, target pendapatan kita untuk 2021. Jadi kita tidak boleh optimis. Cukup kita moderat santai, saja, artinya datar saja. Memang kita akan selalu memohon supaya pandemi ini cepat berlalu, ekonomi masyarakat kita bergeliat lagi, kewajiban masyarakat kita membayar pajak bisa dipenuhi, karena PAD Provinsi Bali, pemerintah provinsi itu lebih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, itu kan bisa kita hitung jumlah kendaraan bermotor dan seterusnya. Tetapi kemampuan masyarakat membayar pajak kan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka. Kondisi ekonomi dipengaruhi lagi oleh pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya tadi itu. Ada semeton yang PHK, semeton yang dirumahkan, kemudian ekonomi bisnisnya tidak bisa berkembang. Nah, ini semua adalah aspek-aspek yang berpengaruh kepada kemampuan mereka membayar pajak yang muara akhirnya adalah pendapatan kita. Nah, ini sudah coba kita hitung dari proyeksi pendapatan kita 2021, barulah kita merancang program ke 2021, salah satunya penanganan COVID-19 dengan dampak ekonomi dan sosialnya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya kalau di 2021 mungkin berbeda dengan 2020, tapi dari segi pendanaan aman ya Pak ya, dan sudah dirancang. Kita hitung. Dirancang dengan sangat hati-hati. Untuk bagaimana pemerintahan ini bisa tetap, karena anggaran-anggaran artinya lokasi-lokasi untuk pos-pos yang wajib itu tetap Nah, ini yang perjelas. Kita di setiap tahun Pak Joman dan pemirsa Bali TV punya program-program prioritas pembangunan yang tentunya karena dia prioritas wajib mendapat anggaran terdepan wajib prioritas. Nah, ini yang kita list dulu. Kita punya urgent dan prioritas, kemudian prioritas tetapi tidak urgent, ada dan seterusnya skala ini. Ada skala prioritasnya. Nah, contoh visi misi daerah Bali, Nangun Satkerti Loka Bali ini punya 5 bidang prioritas. Ya, pertama pangan sandang papan, kedua kesehatan pendidikan, yang ketiga jaminan sosial ketenagakerjaan, yang keempat pariwisata, yang keempat bidang adat agama tradisi seni dan budaya, yang kelima pariwisata. Kemudian 5 bidang ini didukung oleh pembangunan bidang infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Nah, ini tentu ada list kegiatannya. Nah, contoh infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pendukung 5 bidang ini Pak Man, misalnya pelabuhan segitiga emas sekarang yang sedang dibangun. Wajib kita siapkan dukungan 2021. Kemudian pusat kebudayaan Bali. Nah, ini yang Pak Gubernur sudah menandatangani persetujuan pinjaman dari program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita siapkan juga dukungan APBD untuk pengadaan lahan administrasi dan sebagainya.
Penataan kawasan suci Besakeh, lahan Pemprov Bali, harus ada anggaran 2021. Sudah disiapkan. Shortcut, kelanjutan pembangunan titik 7 dan 8 di 2021, harus siapkan juga dukungan. Nah ini sudah bisa kita teralokasikan. Artinya apa? Kita sudah menghitung mana yang prioritas 2021, mana kegiatan yang harus kita tunda dalam tanda petik ke 2022 misalnya. Nah, sehingga secara umum target visi daerah itu berjalan tetap. Berjalan, ya. Di tengah kita menangani secara serius dampak dari COVID-19 ini. Ya. Jadi kita mesti hitung betul. Jadi skala prioritasnya artinya pembangunan fisik tadi sudah dialokasikan Sudah juga, kita ya, alokasikan. dananya sudah ada karena bagaimanapun juga walaupun dia fisik tapi dia akan menjadi trigger juga Pak ya Betul, untuk pembangunan betul. ekonomi ke depan, Penumbuhan pusat ekonomi baru dan tidak hanya infrastruktur strategis itu Pak Man. Ada infrastruktur dasar lain seperti sekolah. Nah, di tengah komitmen pemerintah daerah akan mengejar target wajib belajar 12 tahun. Setiap tahun 4 sekolah baru selalu kita bangun. Oh, tetap jalan ya? Tetap jalan 2000. Kemudian perbaikan ruang kelas baru untuk SMA, SMK dan SLB kita. Tetap ya. Dukungan kepada pemerintah kabupaten kota, pembangunan infrastrukturnya. Kemudian untuk kesehatan, tetap kita membayar iuran untuk peserta PBI. Itu jalan semuanya. Jalan semua. Pemberdayaan adat jangan lupa Pak Man. Ini desa adat. Desa adat tetap dapat anggaran nanti ya. 300 juta per desa adat untuk 1.493 desa adat. Penguatan pemberdayaan majelis desa adat mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Ini terus dilakukan. Dan itu kita anggarkan. Visi misi ya, Nangun Sakti Loka Bali dan itu menjadi bidang prioritas kita. Bidang prioritas. Ya, jalan sama. Jalan semua Pak ya. Jalan semua Pak. Jadi kalau masyarakat tenang lah sedikit ya. Ada yang mengatakan nanti 2021 pemerintah nggak punya uang nih, nggak bisa jalan. Aman ya Pak ya. Kita sudah hitung hati-hati sekali. Mudah-mudahan tidak. Tapi ada harapan juga kita mudah 2021 pandemi segera berakhir ya, pariwisata ekonomi bisa bangkit lagi, kita 2022 bisa lebih bagus tentu lagi. Kita selalu mengajak seluruh Kramo Bali, seluruh stakeholder pembangunan, ngiring tetap nunasice supaya pandemi COVID ini berlalu, karena Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai urat nadi perekonomian kita yang sekarang dengan dalam tanda petik terpuruknya ini, ekonomi kita kan tentu kontraksi 12,28% ini minus Pak Man. Nah ini kan gambaran betapa terpukulnya kita. Nah harapan kita dengan pandemi ini cepat berlalu, kemudian pariwisata internasional dibuka, tentu ekonomi kita yang sangat tergantung karena 68% sektor tersier ini berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Bali bisa kita cepat teratasi dan kita pulih lagi. Tadi pendapatan daerah yang kita targetkan itu bisa melebihi. Karena kita kan tadi berasumsi kita masih dalam suasana COVID itu, sangat hati-hati. Ketika nanti penerbangan pariwisata dibuka, ya kita melebihi surplus pendapatan kita, ya program-program baru bisa kita masukkan lagi. 2022, 2023 kita. Ya, kan berkelanjutan ini Pak. Terima kasih Pak Eka atas informasinya, karena waktu ini sudah memberikan kita informasi yang cukup, ya katakanlah ada terang lah gitu ya di 2021 pembangunan yang strategis sesuai dengan visi misi dari Pak Gubernur Nangun Sakti Loka Bali. Tetap kita optimis, Pak ya, dan tetap mengajak masyarakat optimis soalnya. Ya, kalau pertanyaan ada uangnya nggak ada kok, sudah dari berbagai macam sumber yang sudah disiapkan, dan luar biasanya adalah pembangunan perencanaannya sudah disusun dengan hati-hati, dan skala prioritas untuk penanganan COVID juga sudah menjadi perhatian. Dan mudah-mudahan seperti tadi disebut Pak Ika tadi, pandemi COVID sudah berakhir ya, kita pariwisata bisa bangkit dan masa depan kita bisa lebih cerah lagi. Demikian sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa Bali TV. Saya tutup Bali Post Talk dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.